Shalom lan tentrem rahayu segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Saudari Mariati Yunisa Baun dengan menggunakan pujian KJ, PKJ, dan NKB. Untuk petugas kolektan tim SPKP 1, Ibu Jumiati Krisyanto, Ibu Kosli, dan Ibu Arina Riri. Warta Jemaat Minggu 22 Oktober 2023. Warta Jemaat yang pertama, ibadah PA dan Anjang Sana Jemaat GKJTU Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Oktober 2023 pukul 17 atau 5 sore. Tempat keluarga Bapak Dwi Arianto. Pemimpin PA Diaken Sri Martini. Pujian dan doa Ibu Pendeta Julia Nawangsi menggunakan bahasa Indonesia. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta Jemaat yang kedua menginformasikan kepada warga jemaat GKJTU Bendosari bahwa pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 5 November 2023 akan dilaksanakan ibadah Pekan Keluarga. Untuk jadwal Pekan Keluarga sudah dibuat majelis. Warga jemaat bisa mengambil di meja belakang. Kami juga menginformasikan bahwa pada saat penutupan Pekan Keluarga hari Minggu 5 November 2023 akan dilayani ibadah perjamuan kudus. Dan untuk pencarisan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Oktober 2023 pada saat ibadah pembukaan Pekan Keluarga. Dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk ikut dalam satu pekan beribadah bersama, dan kami mohon dukungan doanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta Jemaat yang ketiga akan dilayani pemberkatan pernikahan suci atas diri Saudara Yusua Ivan Pradana, putra Bapak Murdowo Edi dan Ibu Hotma Silae, dengan Saudari Teresia Lisian Ratnayanti, putri Bapak Martinus Widayanto dan Ibu Francisca Sri Rahayu dari Gereja Kristus Raja Semesta Alam. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 pukul 9 di GKJTU Jemaat Bendosari dan akan dilayani oleh Majelis Pendeta Julia Nawangsi dan Romo Walidi. Mohon dukungan doa dari warga jemaat
supaya pemberkatan pernikahan ini dapat berjalan dengan lancar. Warta Jemaat yang keempat, ibadah Minggu 29 Oktober 2023, ibadah pembukaan Pekan Keluarga akan dilayani oleh Saudari Delviana Rinilda Alun, mahasiswa teologi UKSW dan majelis, dengan menggunakan liturgi khusus. Petugas kolektan tim SP KPR 3, Saudari Monica, Saudari Mada, dan Saudari Kristi. Song leader tim Song leader 1, Saudari Janti, Saudari Arti, Saudari Cornelius Gideon. Multimedia petugas 1, Saudara Herli. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, warta Jemaat pada Minggu pagi hari ini. Malah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah Sabat pagi hari ini. Hari ini kita masuk dalam Bapa yang penuh kasih, sungguh besar kasih setiamu dan kemurahanmu serta berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Engkau memberikan kami berkat kesehatan yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini untuk beribadah dan bersekutu denganmu, mendengarkan sabda firman-Mu dan memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa yang penuh cinta dan kasih, kami juga senantiasa memohon pertolongan-Mu. Kiranya kami di dalam kami beribadah benar-benar dengan ketulusan hati kami dan kesucian hati kami, supaya kami boleh layak hadir di dalam kerajaan ya Bapa. Kiranya Bapa senantiasa menolong kami, menyertai kami, dan memberkati kami di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Kami juga menyerahkan yang melayani pada pagi hari ini, seluruh majelis, tim musik, tim multimedia, song leader, petugas kolektan, terlebih-lebih kepada saudara kami Mariati yang nanti akan memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Allah mengirim Roh-Mu yang kudus, memberikan roh hikmat, menyertai dan menuntun, sehingga saudara kami ini mampu menyampaikan sabda firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Biarlah kami boleh bersama-sama beribadah dengan-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, ampunilah segala dosa serta kesalahan kami, supaya kami boleh layak memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan kekudusan hati kami. Ibadah pada pagi hari ini hanya kami mohonkan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita masuk ke rumahnya. Berkumpul banyak kepadanya.
dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi sabda awal dalam kebaktian minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-6, yang begini firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitir Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan dari anak-anak yang menyusu telah Engkau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikianlah sabda awal, dan kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku bait 1 dan 2. Menurut hukum Tuhan beginilah firman. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan perbuatan kita,
baik disengaja maupun tidak disengaja di hadapan Tuhan, dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan penyesalan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami, hingga kami semua masih dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami di surga, kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengaku segala perbuatan kami, mengaku segala dosa kami, baik melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan perasaan. Kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kiranya Engkau selalu menyertai, memberikan kami kasih setia-Mu, agar kami dapat selalu ada bersama dengan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, Allah telah mengampuni dan memberikan kita anugerah-Nya, seperti yang tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah berita anugerah. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 292 Tabu dan Genang, bait 1 dan 2. Roma 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan memandang hukum atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Demikianlah petunjuk hidup baru. Kita akan masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, Bapa. Kiranya firman-Mu ini boleh mendatangkan kehidupan bagi kami. Kami berdoa juga bagi hamba yang akan mewartakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus dan pencerahan bagi hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 hingga 22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 hingga 22 di bawah perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka merunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur, dan dengan orang jujur mengajar jalan Allah dengan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tunjukkanlah." Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar berikanlah kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah dan mau mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, saya bersyukur kita semua masih diberikan kesempatan, memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mariati Misabaun. Asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana yang sedang melakukan praktik di jemaat. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta, Ibu Linia, dan juga rekan-rekan majelis, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang terkasih dan saya kasihi atas kesempatan sehingga saya dapat belajar di tempat ini. Mungkin cukup sekian perkenalan singkat saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, secara tradisi setiap tanggal 31 Oktober kita memperingati Pekan Keluarga. Kegiatan ini mengajak jemaat untuk merefleksikan kehidupan keluarganya masing-masing dengan ajaran-ajaran Kristiani. Kegiatan ini bertujuan agar setiap keluarga dapat kuat menghadapi berbagai tantangan di kehidupan zaman saat ini, sekaligus mampu melangkah untuk mewujudkan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya punya satu caption yang saya kutip dari salah satu film Korea, karena kebetulan saya menyukai film Korea. Kalau teman-teman di sini saya juga melihat ada teman-teman mahasiswa, teman-teman remaja juga, bahkan mungkin bapak ibu juga yang suka dengan film Korea. Film ini adalah salah satu film keluarga. Dalam film itu dia mengatakan, ada salah satu pemainnya mengatakan bahwa keluarga adalah tempat yang pada akhirnya akan kita tuju untuk kembali. Keluarga adalah tempat yang pada akhirnya akan kita tuju untuk kembali. Yang menjadi pertanyaannya, apakah keluarga kita sudah menjadi tempat terbaik?
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin tidak semua orang merasakan demikian. Akan tetapi bagi saya, keluarga adalah tempat untuk berbagi suka, duka, bahkan keluarga sendiri akan menjadi tempat untuk mengistirahatkan diri. Secara harafiah, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang mana terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota yang tinggal dalam satu atap, saling berhubungan dan saling berketergantungan. Dalam ajaran Kristen sendiri, untuk menjadi keluarga Kristen kita harus membangun keluarga yang bertumbuh, berkenan, taat dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Keluarga Kristen sendiri adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi melalui meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keluarga Kristen juga harus memahami apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Hal ini akan kita perdalam dalam bacaan dan tema kita, menjadi keluarga yang taat menjalankan kewajiban. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Injil Matius adalah salah satu dari Injil sinoptik yang merupakan sebuah catatan Matius, seorang pemungut cukai yang memutuskan untuk mengikuti Yesus. Injil Matius ditulis untuk orang-orang percaya dengan latar belakang bangsa Yahudi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa istilah yang digunakan Matius, namun yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang Yahudi, seperti banyaknya kutipan Perjanjian Lama yang dirujuk sebagai penggenapan dalam diri Yesus sebagai Mesias, pencatatan sila-sila dari garis Abraham, pernyataan berulang kali yang menyebutkan Yesus sebagai anak Daud, serta penggunaan istilah dan kebiasaan khas Yahudi yang mudah dipahami oleh para pembaca. Dalam konteks masa itu, ketika berbicara tentang pajak di lingkungan masyarakat Yahudi bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan. Orang-orang Yahudi merasa sangat dibebani dengan berbagai macam pajak. Sebagai wilayah yang dikuasai oleh bangsa Romawi, mereka terkena kewajiban membayar pajak kepada bangsa Romawi. Situasi ini membuat orang-orang Yahudi merasa sangat tertekan. Mereka menunjukkan dengan sikap negatif mereka kepada pemungut pajak. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang menerima wewenang dari penguasa Romawi untuk menarik dan mengumpulkan pajak orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyamakan pemungut pajak dengan orang-orang yang berdosa. Di Galilea dulu, Yesus sudah harus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang tidak menyetujui kebersamaan Yesus dengan para pemungut pajak dalam perjamuan yang diikuti oleh Yesus. Selain pajak yang dipungut oleh penguasa Romawi, orang-orang Yahudi juga tidak menanggung pajak yang dipungut oleh para penguasa lokal dan juga oleh otoritas baik Allah. Sehingga soal pajak sangatlah sensitif. Kesensitifan inilah yang sangat tinggi, sehingga soal pajak digunakan oleh orang-orang Farisi untuk menjerat Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Injil dalam pembukaan Pekan Keluarga hari ini menceritakan ketika Yesus mengajarkan sikap dasar orang percaya yang diwujudkan dalam ketaatan diri terhadap Allah dan juga terhadap negara. Dalam bacaan kita pada ayat 15 hingga 16 secara jelas menyatakan bahwa lawan bicara Yesus yang mana dalam perikop ini adalah orang-orang Farisi dan kaum Herodonia bekerja sama untuk menjebak Yesus melalui suatu pertanyaan yang bercorak politik.
Mereka mulai mendekati Yesus dengan mempersiapkan memuji Yesus sebagai guru yang jujur dan berani. Setelah mereka mendekati Yesus dengan memuji-muji Yesus, mereka mulai melontarkan pertanyaan. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Pertanyaan ini bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-17. Melalui pertanyaan tersebut, mereka berharap bahwa Yesus akan terjebak. Bila mana Yesus mengatakan untuk tidak membayar pajak, maka Yesus akan dituduh menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan Romawi. Dan bila mana Yesus mengatakan harus membayar pajak, maka Yesus akan dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada bangsanya. Akan tetapi, kita lihat pada ayat yang berikutnya, ayat 18 hingga 20 itu menjelaskan bahwa Yesus menyadari pertanyaan yang mereka lontarkan hanyalah sebuah jebakan yang akan merugikannya. Yesus menyadari kemunafikan mereka dan meminta mereka untuk menunjukkan mata uang yang mereka pakai, dan ternyata mata uang tersebut tergambar Kaisar. Pada kenyataannya, orang-orang Farisi dan kaum Herodia memakai dan menggunakan mata uang yang bergambar Kaisar itu, yang artinya mereka harus membayar pajak kepada Kaisar. Pada ayat yang ke-21 hingga 22, di sisi lain Yesus menantang orang-orang Farisi dan kaum Herodia untuk taat dan patuh dalam membayar pajak kepada Allah, seperti ketika mereka membayar pajak kepada Kaisar. Akan tetapi, dalam bacaan ini, orang-orang Farisi dan kaum Herodia disikapkan niat tidak baik mereka untuk menjebak Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dari pengajaran Tuhan Yesus hari ini ingin menegaskan kepada kita agar kita dapat berperan aktif sebagai warga gereja dan warga negara. Kita hidup tidak terlepas dari tatanan kehidupan bernegara dan bergereja. Maka itu kita tahu bahwa tugas negara memang untuk kepentingan bernegara dan kepentingan negara dan gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dinamika pemerintahan atau bernegara dapat berfungsi dengan baik jika warga negaranya turut berkontribusi secara aktif untuk menjalankan kewajibannya. Misalnya dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, dan juga pajak-pajak lainnya. Pajak-pajak ini yang dipungut oleh negara kepada warga negaranya menjadi keperluan pemenuhan terhadap kebutuhan warganya, seperti penyediaan sarana prasarana, infrastruktur, pelayanan publik, dan lainnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai keluarga Kristen, kita harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai ketaatan kepada Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum yang diatur oleh negara. Jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan Herodian yang terdapat dalam bacaan kita, khususnya pada ayat yang ke-21, menjadi esensi atau inti bahwa kita sebagai keluarga Kristen harus memiliki integritas diri dalam hidup beriman, bermasyarakat, dan bernegara. Hal ini memang sangat jauh berbeda. Namun, hal inilah yang akan saling melengkapi dan harus kita wujudkan dengan benar dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi keluarga Kristen yang hidup di Indonesia tidaklah mudah. Jangan sampai keluarga kita hanya untuk bersenang-senang dalam menuntut hak-hak seperti yang dilakukan oleh masyarakat di era reformasi saat ini. Sangat penting bagi kita keluarga dalam mentaati semua kewajiban dan tanggung jawab kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun pemerintah yang ada adalah perpanjangan tangan dan wakil dari
Tuhan untuk kita di dunia ini. Karena pemerintah telah ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan umatnya. Dalam ibadah pembukaan pekan keluarga ini, Tuhan Yesus juga telah mengajarkan kepada kita supaya keluarga kita juga bisa hidup dalam ketaatan menjalankan tugas dan kewajiban. Artinya bahwa kehidupan spiritualitas kita juga harus kita kedepankan. Kehidupan kerohanian yang baik akan berdampak dalam keseharian yang baik pula. Di akhir perenungan ini, saya mempunyai sebuah cerita singkat yang berjudul Nilai Sebuah Kepatuhan. Billy adalah seorang anak bungsu dari keluarga William. Keluarga William tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon yang rindang di belakang rumahnya. Suatu hari, ketika Billy sedang asik bermain di bawah pohon yang rindang tersebut, ia tidak menyadari bahwa ada seekor ular besar di atas pohon dan juga mencoba untuk mendekatinya. Untunglah saat itu ayahnya, Pak William, datang dan menengok Billy. Sehingga saat itu juga Pak William melihat bahaya yang mengancam putranya. Akhirnya Pak William memanggil Billy untuk mendekat kepadanya. Dan saat itu juga Billy berlari mendekati ayahnya dan terhindar dari bahaya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, karena kepatuhan Billy, ia selamat dari bahaya. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika ia tidak patuh kepada ayahnya. Mungkin saja ular itu sudah menggigitnya terlebih dahulu. Sama halnya dengan kita sebagai keluarga Kristen, ketaatan kita sama artinya bahwa kita akan merefleksikan iman di tengah-tengah masyarakat. Dari bacaan kita hari ini, ada dua pengajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, jadilah keluarga Kristen yang taat dalam menjalankan kewajiban, baik sebagai warga gereja dan warga negara. Dan yang kedua, setialah dalam ketaatan akan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Melalui pertolongan dari Roh Kudus, kiranya keluarga kita dimampukan untuk hidup dalam ketaatan, menjalankan kewajiban di tengah aspek kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Tuhan Yesus memberkati kita dalam ketaatan dan kewajiban baik sebagai keluarga Kristen dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap ayat-ayat yang Kau berikan bagi kami. Kiranya firman-Mu ini boleh jadi dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga, kami juga berdoa bagi gereja ini, bagi GKJTU Bendosari. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang akan dilakukan di dalamnya. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta dan juga rekan-rekan majelis, serta jemaat Tuhan yang Engkau sediakan dan Engkau limpahkan dalam tempat ini, Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya kami akan terus taat dalam kewajiban kami sebagai keluarga Kristen. Bapa kami di surga, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberkati orang-orang yang menjaga makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa bagi negara kami, baik dari pimpinan atas hingga paling yang terkecil. Mari Engkau sertakan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Mari Engkau lindungi, Engkau memberkati segala pelayanan, baik yang kami lakukan, baik dalam gereja maupun sebagai warga negara. Kami taruh semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa.
Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu, bait 1 dan 2. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Untuk merespon pengakuan iman kita, kita sama-sama memuji dari Kidung Jemaat 281, Segala benua dan langit penuh, bait 1 dan 2. Nah
mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 hingga ayat yang 10 yang demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bujanan pemerahmu akan meluap dengan air buah anggur. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian nyanyian Kidung Baru 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan, bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan di dalamnya menjadi berkat untuk pelayanan, persekutuan, dan kesaksian jemaat Tuhan. Kami juga mempersembahkan hidup kami masing-masing sebagai pribadi yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami senantiasa memohon dan bersyukur, cukupkanlah apa yang kami perlukan. Dengan demikian kami terus mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah kami semua ya Tuhan, oleh karena kerelaan dan kerendahan hati kami untuk mencukupkan apa yang diperlukan untuk gereja-Mu dan pelayanan, untuk mewartakan kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk persembahan ini. Amin. Jemaat Tuhan tetap dalam keadaan berdiri. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera, kembali dalam kehidupan masing-masing dan menjadi keluarga Kristen yang taat akan kewajiban yang sesuai dengan kehendak Tuhan atas tuntunan Roh Kudus. Maka itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai pujian penutup, kita mengangkat pujian nyanyian Kidung Baru 210, Ku utus kau bait 1 dan 2.
Joshua. Nanti tunggu info berikutnya ya. Oh iya, saya tak mendukung. Kamu gini dulu. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih. Cepat bilang gitu dulu. Itu kunci untuk mengakhiri. Sama-sama. Iya Bu. Jam berapa berarti? Oh iya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara semua yang hari ini beribadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dan untuk informasi yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah pemahaman Alkitab dan Anjaksana yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 bertempat di rumah Bapak Dwi Arianto di RT 7 yang dimana akan dipimpin ibadah oleh Ibu Diaken Sri Martini dan pujian oleh Ibu Pendeta Juniana Onse. Lalu kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam ibadah Minggu tanggal 29 Oktober 2023 yang dimana sekaligus menjadi ibadah pembukaan Pekan Keluarga. Ibadah akan dilayani oleh mahasiswa dari Fakultas Teologi UKSW dan menggunakan pujian berbahasa Indonesia. Sekaligus dalam ibadah ini kami memberitahukan bahwa ada pencalisan untuk persiapan perjamuan kudus. Demikian yang dapat kami informasikan. Tuhan Yesus.